Ya, pemirsa, untuk mengetahui jalannya persidangan ke-16 perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok, kita langsung bergabung dengan reporter Ardianto Pramono dan juru kamera Rizky Adrianto langsung dari Gedung Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Ardi, dalam sidang kali ini ada 7 saksi yang dihadirkan, lalu hingga sore ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa? Ya, Loisa, untuk informasi hari ini sudah dihadirkan, hari ini direncanakan akan dihadirkan 6 orang saksi dan sejauh ini sudah ada 3 orang saksi yang memberikan kesaksiannya. Tadi yang sudah memberikan keterangan antara adalah Bambang Kaswanti yang merupakan seorang ahli bahasa. Ia menyebut bahwa dari struktur bahasa yang disampaikan oleh Ahok tidak bermaksud untuk menistakan agama, tetapi hanya ingin berbagi pengalaman di mana ia sempat mengalami juga ketika mengikuti pilkada. Ia dijegal dengan isu-isu sara. Oleh karena itulah sebenarnya pemahaman yang ingin disampaikan ke Ahok kepada masyarakat Kepulauan Seribu adalah agar masyarakat Kepulauan Seribu mendapatkan pendidikan politik dan tidak melakukan ataupun juga mencampur adukan agama dengan politik. Kemudian kesaksian berikutnya dihadirkan oleh seorang psikolog sosial yaitu Risa Permanadeli yang menganggap bahwa ucapan Ahok dianggap penistaan agama karena masyarakat tidak dapat menyaring informasi ini dengan baik, sebab saat diposting di media sosial oleh Buniani, hal ini menjadi viral sementara masyarakat sendiri tidak terlalu kritis ketika memberikan penilaian terhadap cuplikan video itu. Padahal cuplikan video ini sebelumnya sudah cukup lama berada di media online, tetapi tidak menimbulkan kegemparan ataupun juga kontroversi di tengah masyarakat, namun baru muncul ketika Buniani memposting dengan provokatif di media sosial. Selanjutnya, kesaksian diberikan oleh Hamka Haq yang merupakan ahli agama Islam, dan dia menilai Ahok berhak menyebut bahwa masyarakat bisa dibohongi dengan ayat kitab suci. Karena setiap ayat kitab suci ini memiliki konteks yang berbeda-beda, Luisa. Dan memang dari pengakuan Hamka Haq, ayat suci ini bisa untuk menjadi suatu alat untuk memanipulasi dengan merubah konteks dari isi ataupun inti dari ayat kitab suci tersebut. Dan Hamka Haq juga mengatakan bahwa kata aulia dalam ayat Al-Maidah 51 ini lebih tepat disebut sebagai pemilihan yang kolektif. Artinya tidak hanya satu orang saja, yaitu Ahok ataupun pimpinan seorang gubernur, tetapi meliputi eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Selama pimpinan dari eksekutif, legislatif, yudikatif ini masih mengandung unsur-unsur dari Islami dan juga masyarakat Muslim, maka artinya kepemimpinan itu masih sah untuk masyarakat yang mayoritas Islam. Demikian, Luisa. Ya, Ardi, lalu setelah mendengarkan sejumlah keterangan dari para saksi-saksi ini, apakah ada tanggapan dari kuasa hukum Ahok terkait dengan pernyataan para saksi yang telah dihadirkan sejauh ini? Ya, Luisa, hingga saat ini dari tim kuasa hukum Ahok belum memberikan pernyataan ataupun juga tanggapan atas kesaksian-kesaksian dari 3 orang tersebut karena mereka masih menunggu kesaksian dari 3 orang lainnya. Akan tetapi dari kesaksian para saksi yang hari ini sudah memberikan keterangan, dapat dilihat bahwa kesaksian mereka ini hampir selaras dengan apa yang diucapkan oleh tim pembela Ahok sebelumnya, yang menjadi dasar pembelaan untuk membuktikan bahwa Ahok tidak menista agama. Dan untuk saat ini kita masih menunggu hingga nanti berakhirnya sidang pada malam nanti untuk mengetahui bagaimana reaksi dari tim kuasa hukum Ahok. Demikian Luisa Kusnandar yang dapat kami laporkan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Ardi dan selamat melanjutkan kembali tugas Anda. Pemirsa, reporter Ardianto Pramono dan juru kamera Rizky Adrianto melaporkan langsung dari Gedung Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan.